Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini aku mau bikin nastar dengan membandingkan nastar yang pakai tepung maizena dan tanpa tepung maizena. Kira-kira lebih lembut yang mana ya? Dan selain itu aku juga akan membagikan tips dan trik supaya olesan nastar teman-teman ini bisa glowing, mulus, dan rapi, serta tidak mudah retak. Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan menyiapkan isian nastar yaitu selai nanas. Selai nanasnya aku beli jadi dan ini karena habis dari kulkas jadi agak keras. Sebaiknya teman-teman simpannya itu di suhu ruang aja, kemudian bisa dibentuk dengan ukuran kurang lebih setengah sendok teh. Pastikan gunakan sendok takar ukuran setengah sendok teh supaya bentuk nastarnya seragam. Atau kalau misalnya mau ditimbang, beratnya kurang lebih 3-4 gram. Pastikan juga gunakan selai nanas yang teksturnya agak padat supaya lebih gampang dibentuk atau dipulung. Kita sisihkan dulu selai nanasnya dan lanjut kita akan membuat adonan nastar yang pertama yaitu yang tanpa tepung maizena. Siapkan wadah atau bowel yang bersih dan kering. Di sini aku menggunakan 2 campuran 100 gram butter dan 70 gram margarin. Kalau misalnya teman-teman pengen lebih premium, bisa menggunakan full butter atau pengen yang lebih ekonomis, bisa juga menggunakan full margarin. Di sini aku mix ya antara butter dan margarin supaya ada aroma wanginya dari butter serta aroma gurih dan tekstur yang kokoh dari margarinnya. Pastikan gunakan butter yang kondisinya dingin habis dari kulkas, tapi pastikan sudah tidak beku. Aduk rata dengan balon whisk sampai teksturnya lembut, creamy, dan warnanya sedikit pucat. Kalau misalnya mau di mixer juga boleh, pemixerannya cukup 1 menitan aja. Nah, ini teksturnya udah cukup lembut dan warnanya juga udah sedikit pucat. Selanjutnya kita tambahkan dengan 2 butir kuning telur. Masukkan kuning telur satu persatu. Kemudian aduk dengan balon whisk sampai tercampur rata dan kalau udah cukup rata, selanjutnya masukkan telur berikutnya. Kemudian aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Yang perlu diperhatikan untuk pengadukannya nggak perlu terlalu lama ya, asalkan udah tercampur rata, kita hentikan proses pengadukan. Di sela-sela pengadukan, boleh banget kita rapikan bagian di samping-samping wadah supaya bisa terjangkau whisker. Nah, kalau udah dipastikan tercampur rata seperti ini, langkah selanjutnya tambahkan dengan 40 gram gula halus. Gulanya kita saring terlebih dahulu ya, supaya nggak bergerindil. Setelah disaring, ternyata ada beberapa gula halus yang menggumpal dan ini kita bisa hancurkan dengan sendok. Kemudian aduk kembali dengan balon whisk dan pengadukannya cukup sampai rata aja, nggak perlu terlalu lama. Dan kalau udah dipastikan rata, langkah selanjutnya kita tambahkan dengan 15 gram susu bubuk. Susunya kita ayak supaya teksturnya lebih halus dan proses pengadukannya lebih mudah. Aduk susu sampai tercampur rata aja. Dan kalau udah tercampur rata, selanjutnya tambahkan dengan 250 gram tepung terigu protein sedang. Di sini tepungnya juga kita ayak ya, supaya teksturnya jadi lebih halus. Kita ayak semua tepungnya. Nah, kalau udah diayak, langkah selanjutnya kita aduk kembali dengan balon whisk. Pengadukannya perlahan-lahan aja. Di sini pertama pengadukannya ini agak susah ya teman-teman. Nah, kalau udah mulai susah diaduk pakai balon whisk, langkah selanjutnya kita rapikan dulu atau bersihkan dulu balon whisknya. Kemudian rapikan bagian samping-samping wadahnya. Kita aduk menggunakan spatula sampai sebisanya. Dan kalau misalnya udah mulai susah juga diaduk pakai spatula, baru kita gunakan pengadukan dengan tangan yang bersih. Jadi kita maksimalkan dulu pengadukan dengan alat dan kalau misalnya udah mulai susah baru kita aduk manual dengan tangan yang bersih. Dan pengadukan dengan tangan ini juga nggak boleh terlalu lama ya teman-teman karena nanti adonannya akan terkena suhu panas dari tangan kita yang itu akan menyebabkan adonannya mudah bleber. Aduk cukup sampai tercampur rata aja dan pastikan adonannya nggak lengket. Kalau misalnya masih lengket, bisa ditambahkan sedikit demi sedikit tepung terigu. Adonan nastar yang benar kalau dipegang terasa lembut dan gampang dipulung dan saat dipulung hasilnya sangat mulus dan halus. Nah, kalau teksturnya udah benar, siapkan sendok takar ukuran 1 sendok teh. Kemudian ambil adonan nastar. Adonan ini kalau ditimbang beratnya sekitar 7-8 gram. Gilas adonan sampai warnanya agak pucat dan kalau udah kita pipihkan. Ambil sedikit adonan kemudian sisihkan. Dengan menggunakan tusukan, ambil 1 bulatan selai nanas. Letakkan selai nanas di tengah-tengah adonan. Kemudian adonan yang sudah kita sisihkan tadi kita letakkan di atasnya. Lalu dengan menggunakan telunjuk dan jempol, kita tutup selai nanas dengan adonan nastar. Kalau semua selai nanasnya udah tertutup, baru kita bulatkan. Membulatkannya ini jangan ditekan ya teman-teman, agak sedikit mengambang supaya bentuknya bulat sempurna. Letakkan adonan di atas loyang dengan sedikit dihentakkan.
Kita ulangi lagi caranya, kita ambil 1 sendok teh adonan, kemudian adonan ini akan kita gilas sampai warnanya agak pucat. Saat menggilas ini sedikit ditekan ya. Nah, kalau warnanya udah cukup pucat, selanjutnya kita pipihkan. Ambil sedikit saja adonan nastar, kemudian disisihkan. Kita ambil juga selai nanas dengan tusukan. Kita letakkan di tengah-tengah adonan kulit nastar. Nah, tujuan dari kita menyisihkan sedikit kulit nastarnya tadi adalah supaya tangan kita nggak terlalu banyak tersentuh oleh selai nanas, di mana selai nanas ini akan membuat tangan kita lengket, dan kalau misalnya kita membulatkan adonan, hasilnya jadi kurang mulus. Yang perlu diperhatikan saat membulatkan selai nanas adalah pastikan jangan terlalu ditekan ya. Nah, kalau bentuknya udah bulat sempurna, langsung aja kita susun di atas loyang dengan sedikit diberi jarak. Saat meletakkan adonan nastar, pastikan sedikit dihentakkan seperti ini, dan pastikan loyang tidak dialasi atau dioles pakai apapun supaya nanti setelah dipanggang, adonan nastarnya bisa menempel dan saat dioles dia nggak gampang geser-geser. Lakukan hal yang sama sampai adonan habis, dan kalau udah adonan ini udah siap untuk dipanggang. Pastikan sebelumnya oven sudah dipanaskan selama kurang lebih 10 menitan. Letakkan adonan di rak paling bawah, matikan fungsi kipas, atur suhu di 120 sampai 130 derajat Celcius. Pakainya api atas bawah, dipanggangnya selama kurang lebih 30 sampai 45 menit atau sampai bagian permukaannya dan dasarnya sedikit kecoklatan. Nastar ini akan kita panggang sebanyak 2 kali, dan di pemanggangan pertama ini pastikan gunakan suhu jangan lebih dari 130 ya. Gunakan suhu antara 120 sampai 130-an aja, dan dipanggangnya kurang lebih 30 sampai 45 menitan atau sampai bagian dasarnya itu berwarna sedikit kecoklatan. Di sela-sela pemanggangan boleh banget kita putar loyangnya supaya kematangannya lebih merata. Kalau misalnya menggunakan oven tangkring, gunakan api paling kecil dan dipanggangnya juga sekitar 30 sampai 45 menitan. Nanti juga akan aku bandingkan ya antara yang dipanggang selama kurang lebih 30 dan yang dipanggang selama kurang lebih 45 sampai 50 menitan. Hasilnya itu akan sedikit berbeda. Ini aku panggang kurang lebih 30 menitan, warnanya masih agak pucat dan belum terlalu gelap. Tapi bagian dasarnya udah tampak sedikit kecoklatan. Di bagian permukaannya juga minim retakan ya kalau dipanggang 30 menitan, dan kalau misalnya dipanggang kurang lebih 45 menitan itu biasanya bagian permukaannya ada sedikit retakan tapi nggak terlalu banyak. Nastar ini akan kita tunggu dulu sampai benar-benar dingin baru siap untuk kita tambahkan olesan. Untuk olesannya aku menggunakan 2 butir kuning telur, kemudian aku tambahkan dengan sedikit minyak goreng supaya teksturnya nggak terlalu kental. Aduk sampai tercampur rata, dan kalau udah cukup rata, kita diamkan dulu kurang lebih 10 menitan, baru siap untuk kita gunakan. Olesan kita diamkan dulu selama kurang lebih 10 menitan, supaya nanti saat dipanggang, dia nggak bergelembung dan nggak berbuih. Dan untuk cara pengolesannya, pertama kita oles tebal di bagian atas, posisikan arah olesannya ke atas. Nah, kalau bagian atasnya udah teroles, kemudian kita oles melingkar di bagian samping-sampingnya sampai bentuknya menjadi rapi. Kita ulangi lagi caranya. Pertama kita oles tebal di bagian permukaan atau bagian atasnya. Pastikan olesannya mengarah ke atas. Nah, kalau udah kita oles melingkar di bagian samping-sampingnya juga, dan pastikan juga arah olesannya adalah ke atas. Bisa diperhatikan saat kita oles, nastarnya ini nggak geser-geser karena alas atau loyangnya tidak kita olesi dengan apapun dan tidak dialasi dengan apapun. Nah, kalau sudah kita lakukan olesan yang pertama, nggak perlu ditunggu sampai kering, langsung aja kita lakukan olesan yang kedua. Di sini aku putar dulu loyangnya untuk memastikan bagian olesan yang belakang itu terlihat rapi. Pengolesan yang kedua ini lebih gampang karena kita hanya mengikuti olesan yang sebelumnya. Dan sebaiknya untuk olesan yang kedua ini nggak perlu terlalu tebal karena kita hanya mengikuti aja olesan yang pertama. Pastikan adonan ini harus kita oles sebanyak 2-3 kali olesan, dan ini perbandingan antara adonan yang 1 kali oles dan adonan yang 2 kali oles. Adonan yang kita oles 2 kali tentunya warnanya lebih cantik dan lebih glowing. Setelah dilakukan 2-3 kali pengolesan, olesannya nggak perlu ditunggu sampai benar-benar kering ya. Langsung aja kita masukkan lagi ke dalam oven. Pastikan ovennya sudah dipanaskan selama kurang lebih 5 menitan. Letakkan adonan di rak paling bawah, matikan fungsi kipas, atur suhu di 100 derajat Celcius, gunakan api atas aja, dan dipanggangnya selama kurang lebih 15 menitan atau sampai bagian permukaannya ada semburat sedikit kecoklatan atau warnanya lebih orange. Aku pribadi lebih suka kalau bagian olesan nastarnya itu berwarna sedikit orange atau kecoklatan, karena itu menandakan kalau olesan nastarnya benar-benar matang sempurna. Nah, ini warnanya udah cakep, udah ada semburat kecoklatannya, langsung aja kita keluarkan dari oven.
Setelah keluar dari oven, kita tunggu sekitar 10 menitan dan nanti akan timbul embun seperti ini ya. Ini bisa kita diamkan aja atau bisa juga disapu-sapu dengan kuas yang kering. Sapu dengan lembut dan perlahan dan bisa dilihat ya setelah disapu ini penampilannya tampak lebih glowing. Bisa dibandingkan antara nastar yang udah disapu dan belum disapu. Yang udah disapu ini tampilannya lebih glowing dan lebih cantik. Nah, ini nastar yang tanpa menggunakan tepung maizena udah jadi, dan lanjut kita akan membuat nastar yang menggunakan tepung maizena. Untuk cara dan resepnya sama persis, jadi butter dan margarin kita aduk, kemudian tambahkan gula halus, telur, kemudian tambahkan susu bubuk. Setelah ditambahkan susu bubuk, langkah selanjutnya adalah penambahan tepung maizena sebanyak 15 gram. Ayak tepung maizena supaya nggak bergerindil, kemudian kita aduk sampai rata. Setelah tepung maizena rata, baru kita tambahkan dengan 250 gram tepung terigu protein sedang. Sama seperti nastar yang pertama tadi, tepungnya juga kita ayak, kemudian kita aduk dulu dengan balon whisk. Dan kalau udah mulai susah dengan balon whisk, kita aduk dengan menggunakan spatula. Baru kalau udah mulai susah semua, terakhir kita aduk menggunakan tangan yang bersih. Pastikan aduk sampai tercampur rata aja, nggak perlu sampai kalis elastis. Yang penting adonannya ini udah nggak lengket di tangan. Nah, kalau adonan nastarnya udah benar, terasa lembut dan gampang dipulung, langsung aja kita ambil dengan sendok takar ukuran 1 sendok teh. Gilas dulu sampai warnanya agak pucat, kemudian ini kita pipihkan, ambil sedikit adonan, kemudian tambahkan isian selai nanas, kemudian letakkan sisa adonannya di atasnya, kita tutup selai nanas dengan adonan sampai tertutup rapat, baru kita bulatkan sampai halus dan mulus. Membulatkannya ingat jangan ditekan ya, bulatkan dengan sedikit mengambang. Pastikan hasilnya bulat sempurna dan mulus bagian permukaannya, dan kalau udah ini bisa kita letakkan atau kita susun di atas loyang. Pastikan loyang tidak dialasi dengan apapun atau dioles pakai apapun supaya setelah dipanggang nanti nastarnya gak gampang geser saat dioles. Sama seperti nastar sebelumnya yang tanpa menggunakan maizena, nastar yang pakai tepung maizena ini juga akan kita panggang terlebih dahulu selama kurang lebih 30-45 menit dengan suhu kurang lebih 120-130, pakainya api atas bawah. Setelah nastar matang, langsung aja kita keluarkan dari oven dan tunggu sampai benar-benar dingin baru siap untuk kita oles. Olesannya aku menggunakan 2 butir kuning telur dan aku tambahkan dengan sedikit minyak goreng. Minyak gorengnya usahakan jangan terlalu banyak ya teman-teman karena nanti akan cepat berbuih saat dipanggang. Untuk cara pengolesannya juga masih sama dan ini akan kita oles sebanyak 2-3 kali olesan. Setelah nastar dioles yang pertama kali, langsung aja kita putar loyangnya kemudian kita oles untuk yang kedua kalinya. Setelah dioles, olesannya nggak perlu ditunggu sampai kering dan langsung aja kita masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya selama kurang lebih 5 menitan. Matikan fungsi kipas, atur suhu di 100 derajat Celcius, pakainya api atas aja, dan dipanggangnya selama kurang lebih 15 menitan atau sampai bagian permukaannya sedikit kecoklatan. Dan kalau udah matang, langsung aja kita keluarkan dari oven, tunggu sekitar 10 menitan, dan kalau misalnya berembun bisa kita sapu-sapu supaya permukaannya tampak lebih glowing. Nah, ini nastar yang pakai tepung maizena dan akan kita bandingkan dengan nastar yang tanpa menggunakan tepung maizena. Tapi sebelumnya aku mau membandingkan adonan nastar yang dipanggang selama kurang lebih 45 menit dan yang dipanggang selama kurang lebih 30 menit. Yang dipanggang 45 menit sampai 50 menitan, ini bagian dasarnya tampak coklat tua dan yang 30 menit tampak coklat muda. Olesan nastarnya yang dipanggang 30 menit ini ada potensi keretakannya itu lebih tinggi dan yang dipanggang lebih lama potensi peretakan olesannya itu lebih minim. Meskipun adonannya awalnya retak, tapi setelah dioles, ini sama sekali nggak ada retakan. Hal ini mungkin terjadi karena nastar yang dipanggang lebih lama sudah tidak mengalami pengembangan. Jadi saat dioles dan dipanggang kembali, dia akan minim sekali retakannya. Dan sekarang kita akan membandingkan antara nastar yang menggunakan tepung maizena dan tanpa menggunakan tepung maizena. Ini keduanya sama-sama dipanggang selama kurang lebih 45 menitan. Tampilannya cantik, olesannya glowing dan rapi, dan kematangannya juga pas. Pertama, aku mau coba yang tanpa menggunakan tepung maizena. Teksturnya lembut, lumer, dan sedikit beremah. Sedangkan nastar yang menggunakan tepung maizena, teksturnya hampir sama-sama lembut, lumer, dan tidak terlalu beremah. Jujur, kedua nastar ini teksturnya itu hampir banget mirip,
Hanya ada sedikit perbedaan, yaitu nastar yang menggunakan tepung maizena, pas kita makan ada sedikit lengket-lengket dan legitnya. Sedangkan yang tanpa menggunakan tepung maizena, pas kita makan itu teksturnya lumer lembut langsung hilang aja di mulut. Sedangkan dari segi rasa, baik nastar yang menggunakan tepung maizena maupun tidak, rasanya itu hampir mirip. Rasa kulit nastarnya yang buttery, manisnya tipis, terus ada sedikit rasa gurih dari margarin, dipadukan dengan selai nanas yang rasanya asam, manis, seger, jadinya tuh enak banget dan sama sekali nggak bikin enak. Apalagi dengan teksturnya yang benar-benar lembut, lumer banget di mulut, ini benar-benar enak banget, cocok banget buat ide jualan atau buat isi toples lebaran. Dan kalau ditanya aku lebih suka yang mana, jujur ini keduanya hampir mirip, jadi kalau misalnya aku lagi ada tepung maizena akan aku tambahkan, tapi kalau misalnya nggak ada juga nggak masalah. Karena perbedaan tekstur dan rasanya nggak beda jauh, jadi kalau misalnya mau pakai atau enggak itu sesuai selera aja. Nah ini nastarnya udah aku masukin ke dalam toples atau wadah, di mana nastarnya udah aku bungkus satu persatu sebelumnya dengan paper cup. Setelah masuk toples, langsung tutup dengan rapat, kemudian isolasi di sekeliling tutupnya. Pastikan gunakan isolasi yang cukup tebal dan khusus toples ya, supaya lebih mudah saat dibuka. Dan kalau misalnya mau buat hampers atau buat dijual, tambahkan label stiker supaya lebih menarik. Jujur, aku suka banget sama pembuatan nastar kali ini, karena aku bisa belajar dari segi pemanggangan dan juga pengolesannya, yang akan membuat nastar kita jadi lebih glowing, lebih mengkilap, dan lebih tahan lama. Sebenarnya kalau diperhatikan lebih detail, nastar yang aku bikin ini ada beberapa sedikit retakan. Tapi menurutku itu sangat wajar, karena kita panggang benar-benar sampai matang dan olesannya juga kita panggang sampai warnanya sedikit kecoklatan. Nastar ini bisa tahan kurang lebih 2 bulanan di wadah yang kedap udara. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa aku sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih sudah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.